Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum sahabat beriman. Kali ini Tinta Ahlul Bait akan menceritakan tentang kisah sahabat Nabi Zahid radhiyallahu anhu. Pada zaman Rasulullah, ada sahabat Nabi Zahid berusia 35 tahun yang tinggal di Sufah Masjid Madinah namun belum menikah. Suatu hari Rasulullah mendatanginya yang sedang mengasah pedang. Saat mendengar ucapan salam dari Rasulullah, ia terkejut bukan kepalang. Sampai-sampai ia menjawab salam Rasulullah dengan gugup. Rasulullah kemudian menyapa Zahid. "Wahai saudaraku Zahid, selama ini engkau sendiri saja?" Sapaan Rasulullah itu kemudian dijawab oleh Zahid. "Allah bersamaku, ya Rasulullah." Rasulullah melanjutkan dengan bertanya pada Zahid, "Maksudku, mengapa engkau selama ini membujang saja? Apakah engkau tidak ingin menikah?" "Wahai Rasulullah, aku ini seorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan wajahku buruk. Siapa yang mau menikah denganku ya Rasulullah?" Jawab Zahid. Rasulullah lalu berkata, "Asalkan engkau mau, itu urusan yang mudah Zahid." Rasulullah kemudian meminta salah seorang sahabat untuk membuatkan surat. Surat itu berisi lamaran kepada seorang wanita yang bernama Zulfah binti Sa'id. Zulfah binti Sa'id adalah putri seorang bangsawan Madinah. Keluarganya dikenal sangat kaya raya dan Zulfah adalah seorang wanita yang dikenal sangat cantik. Surat itu kemudian dibawa Zahid ke rumah orang tua Zulfah. Setiba di rumah Sa'id, ternyata sedang ada tamu yang mengunjungi rumah itu. Zahid kemudian mengucapkan salam dan hendak menyerahkan surat tersebut. Zahid berkata, "Wahai saudaraku Sa'id, aku membawa surat dari Rasulullah yang mulia untuk diberikan kepadamu saudaraku." Sa'id menerima surat itu dan berkata, "Ini merupakan kehormatan untukku." Sa'id kemudian membuka surat itu dan membacanya. Rasa terkejut tidak bisa dihindarkan olehnya ketika membaca surat dari Rasulullah. Surat lamaran yang dikirimkan oleh Rasulullah itu dianggap berbeda dengan tradisi Arab. Secara turun-temurun sudah ada tradisi di Arab bahwa seorang keturunan bangsawan harus menikah dengan keturunan bangsawan juga. Orang yang kaya juga seharusnya menikah dengan orang yang kaya. Tradisi ini untuk mengusahakan pernikahan yang sekufu. Bertanyalah Sa'id kepada Zahid, "Wahai saudaraku, apakah betul surat ini berasal dari Rasulullah?" Ia menjawab pertanyaan Sa'id dengan pertanyaannya juga, "Apakah engkau pernah melihat aku berbohong?" Suasana antara Sa'id dan dirinya sedikit menegang. Di situasi tersebut muncul Zulfah yang keluar dari dalam rumah. Zulfah berkata, "Wahai ayah, mengapa bersikap sedikit tegang dengan tamu ini? Bukankah lebih baik jika disuruh masuk terlebih dahulu?" Sa'id menjawab pertanyaan Zulfah, "Wahai anakku, ini adalah pemuda yang sedang melamar engkau. Ia melamarmu untuk menjadi istrinya." Zulfah kemudian melihat ke arahnya. Ia kemudian menangis sambil berkata, "Wahai ayahku, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya, dan semuanya menginginkan aku. Aku tidak mau, ayah." Sa'id kemudian menoleh kepadanya. Ia berkata, "Wahai saudaraku, kau sendiri telah mengetahui bahwa anakku tidak mau, bukan aku yang menghalangi. Sampaikan pada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Zulfah yang mendengar nama Rasulullah disebut, kemudian menghentikan tangisnya. Ia bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa menyebut nama Rasul?" Sa'id menjawab, "Lamaran ini adalah perintah Rasulullah." Mendengar jawaban sang ayah, Zulfah kemudian beristighfar beberapa kali. Ia menyesal karena telah lancang menolak perintah Rasulullah.
Zulfah kemudian berkata, "Wahai ayah, mengapa tidak sejak tadi ayah berkata bahwa orang yang melamar ini datang atas perintah Rasulullah? Kalau begitu, aku harus segera dinikahkan dengan pemuda ini." Zulfah mengetahui bahwa perintah Allah dan Rasulnya harus dipatuhi dan ditaati agar menjadi orang yang beruntung. Mendengar jawaban Zulfah, ia merasa bahagia tidak terkira. Ia kemudian mohon diri untuk pulang menuju masjid. Setibanya di masjid, Zahid meluapkan kebahagiaannya dengan melakukan sujud syukur. Ternyata Rasulullah melihat dirinya yang tampak sedang bahagia. Beliau tersenyum dan bertanya, "Bagaimana Zahid?" Zahid menjawab, "Alhamdulillah, diterima ya Rasulullah." Rasulullah lalu bertanya, "Apakah kamu sudah memiliki persiapan?" Zahid tampak lesu mendengar pertanyaan Rasulullah. Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki apa-apa." Ia kemudian diperintahkan untuk menemui Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Dari ketiga sahabat Rasulullah itu, Zahid menerima cukup banyak uang untuk persiapan pernikahan. Ia kemudian menuju pasar untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk pernikahannya. Saat Zahid sibuk mempersiapkan pernikahannya, ternyata situasi genting sedang terjadi. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin berperang melawan orang kafir yang mengancam Islam. Zahid yang tiba di masjid merasa terkejut. Dilihatnya kaum muslimin berkumpul dan bersiap dengan senjata yang lengkap. Ia bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, "Ada apakah ini?" Para sahabat menjawab, "Wahai Zahid, hari ini orang kafir akan menyerang kita. Apakah kamu belum tahu?" Mendengar jawaban para sahabat, Zahid beristighfar. Ia kemudian berniat menjual perlengkapan pernikahan untuk dibelikan kuda yang terbaik. Para sahabat terkejut dengan rencana Zahid. "Wahai Zahid, nanti malam engkau akan berbulan madu. Apakah engkau masih hendak berperang?" Ia menyangkal hal tersebut. Ia tetap ingin berperang dan menyampaikan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah berfirman, "Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." Dengan tekad yang bulat, Zahid maju ke medan perang bersama kaum muslimin. Di perang tersebut, ia memperoleh mati syahid. Rasulullah yang mendengar kabar syahidnya Zahid kemudian berkata, "Hari ini Zahid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfah." Beliau kemudian membacakan surat Ali Imran ayat 169 sampai 170. Allah berfirman, "Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati." Dan surat Al-Baqarah ayat 154, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita bahwa orang yang memperoleh mati syahid sesungguhnya sangat beruntung. Para sahabat menitikan air mata mendengar ayat-ayat yang dibacakan Rasulullah. Demikian juga Zulfah. Ia berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak bisa mendampinginya di dunia, izinkanlah aku mendampinginya di akhirat." Demikianlah kisah sahabat Nabi Zahid radhiyallahu anhu.
Kisah ini memberikan kita hikmah bahwa perintah Allah dan Rasul-Nya harus diutamakan, sebagaimana Zahid mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah inspiratif lainnya, tetap di channel Tinta Ahlul Bait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.